Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imun itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu imunitas yang berarti perlindungan. Pengertian imunitas yaitu suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing seperti bakteri, virus, jamur, parasit, toksin, obat, makanan, dan minuman. Sistem imun yaitu suatu sistem yang berperan dalam proses imunitas. Sistem imun dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem imun alami atau sistem imun non-spesifik. Dua, sistem imun didapat atau adaptif atau sistem imun spesifik. 1. Sistem imun alami, yaitu yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut. Sistem imun alami merupakan pertahanan pertama tubuh kita dan tidak bersifat spesifik terhadap patogen atau mikroorganisme tertentu. Komponen-komponennya ada 4. 1. Pertahanan fisik dan mekanik dibagi menjadi 3, yaitu kulit, mukosa, silia, atau pada saluran nafas. 2. Pertahanan biokimia ada 2, yaitu asam lambung dan lisozim. Dan yang ketiga, pertahanan humoral ada 3, komplement, interferon, dan C reaktif protein atau bisa disebut CRP. 4. Pertahanan seluler ada 3, yaitu makrofag, neutrofil, dan NK sel. Sistem imun alami atau non-spesifik ini aktif akan menyebabkan suatu kejadian peristiwa inflamasi pada suatu pertemuan antara komponen imun pada patogen tertentu yang menyebabkan kerusakan pada jaringan sistem imun non-spesifik tidak memiliki memori pada suatu jenis patogen tertentu. Oleh karenanya, proses imunologis yang dimediasi oleh sistem imun non-spesifik hampir setiap patogen bersifat mirip. 2. Sistem imun didapat atau sistem imun spesifik. Sistem imun yang memiliki spesifitas terhadap patogen tertentu. Sistem imun didapat atau sistem imun spesifik memiliki memori yang akan menghasilkan suatu protein atau imunoglobulin. Komponen utamanya yaitu limfosit. Sistem imun spesifik dibagi menjadi 2 tipe berdasarkan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler atau intraseluler, yaitu 1. Komponen seluler dan komponen humoral. 1. Komponen seluler. Komponen seluler sel mediator respon imunologis adalah sel limfosit T. Sel limfosit T dibagi menjadi 3, sel T helper, 2. Sel T sitotoksik, 3. Sel T regulatory. 1. Sel helper bekerja dengan sel antigen presenting cell melalui reseptor MHC2 untuk memicu produksi sitokin yang dapat berperan sebagai sitokin proinflamasi dan sitokin anti-inflamasi. Sitokin proinflamasi contoh interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF alfa. Dan sedangkan untuk sitokin antiinflamasi contoh interleukin 10. 2. Sel T sitotoksik akan berikatan dengan sel yang terinfeksi patogen pada intraseluler melalui MHC1 dan akan langsung membunuh sel yang terinfeksi. Sedangkan sel T regulatory fungsinya akan mengatur supresi dari respon imun jika sudah bersih dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Yang kedua yaitu komponen humoral. Komponen humoral dimediasi oleh sel B, memegang peran sebagai sel memori terhadap patogen tertentu yang memungkinkan adanya memori terhadap patogen tertentu. Sel B naif akan berikatan pada APC folikuler dendritic cell, sedangkan sel B tersebut akan mengalami proliferasi dan diferensi di sumsum tulang menjadi sel B memori yang memiliki memori dan spesifitas terhadap antigen patogen tertentu.
dan sel B plasma yang menghasilkan imunoglobulin spesifik terhadap infeksi patogen tersebut akan dihasilkan. Semakin sering tubuh terkena patogen yang sama, maka titer antibodi plasma tersebut akan tinggi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas respon imun tubuh terhadap patogen tersebut. Itulah pemaparan dari sistem imun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.